Al-hadis tsaniya asyara. Hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i, sebagian dari tanda kualitas keislaman seseorang, islamil mar'i, tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Jadi sesuatu yang tidak berguna sebaiknya ditinggalkan. Itu bagian dari ciri seseorang itu keislamannya baik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya ma'syarul qurra irfa'u ru'usakum ma awduhat tariqa fastabiqul khairat wala takunu kallan alal muslimin. Ya ma'syarul qurra, wahai seluruh para ahli Quran, ail ibad, maksudnya adalah para ahli ibadah juga termasuk. Irfa'u, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian, ma'auduhat tariq, sampai kelihatan terang jalanan di depan Anda. Jadi sampai kelihatan nih nyata apa sih fakta yang ada itu. Fastabiqul khairat, lalu berlombalah dalam kebaikan. Wala takunu kallan alal muslimin, janganlah menjadi beban bagi kaum muslimin yang lain. Ini hadis ini penting ya, bahwa menjadi ciri kebaikan seorang Islam itu ya meninggalkan nganggur, jangan budayakan nongkrong berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Ya nongkrong ada manfaatnya, ya tapi jangan lama-lama. Misalnya ya biar saling dekat sesama tetangga, sama kawan, tapi jangan terlalu lama-lama. Bahkan juga kalau hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Umar ini, bahkan orang yang berkumpul di dalam sesuatu yang kelihatannya menjadi beban bagi orang Islam yang lain, sebaiknya juga disuruh menengadahkan untuk menegakkan kepala, agar matanya jelas di depan itu ada sesuatu kebutuhan yang memang harus dicukupi. Nah, memang ada cerita yang cukup menarik juga yang dari Ibnu Mas'ud itu. Suatu saat ada seseorang yang mengagumkan bagi beliau. Jadi aras syabab fayu'jibuni fa'as'alu an amalihi fayaqulu la ya'mal fayaskutu min aini. Suatu saat saya melihat seorang pemuda, lalu beliau mengaguminya. Ibnu Mas'ud ini sangat mengaguminya. Lalu ditanya, tanya beliau apa pekerjaannya, tanya kepada orang apa pekerjaannya. Kemudian mereka mengatakan ia tidak bekerja. Nah, kemudian lalu Ibnu Mas'ud ini seketika pandangan rasa kagumnya langsung runtuh seketika. Jadi seorang pemuda ini ahli ibadah konon, atau mungkin juga sekelompok orang ahli ibadah,
Tapi mungkin ada banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, atau mengerjakan ibadah itu untuk menghindari pekerjaan fakta yang di depan mata, itu juga tidak menjadi baik. Nah, Ibnu Mas'ud sendiri tidak ngefans sama orang-orang yang semacam itu. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu pernah menyampaikan juga, bersabda, inna atyaba kasbul rajuli min yadihi. Jadi uang jajan, pendapatan, gaji yang terbaik itu dari hasil jerih payahnya sendiri. Suatu saat Rasulullah juga pernah ketemu dengan orang yang tangannya kasar. Tangannya itu ya katakanlah mungkin petani, yang kasar begitu. Lalu Rasulullah bersabda, hadiyatun yuhibbuhallahu wa rasuluh. Tangan ini, model inilah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Maka banyak hadis juga yang meriwayatkan bahwa kita ini harus melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai, terutama di Indonesia ini ya, banyak sekali tanah yang nganggur, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, ditanami. Padahal kita juga sudah diingatkan, kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu, bahkan idza qamatil qiyamah wa fi yadi akhadikum fasilatun fal yurasuha. Jikapun kiamat itu datang, dan ketika saat itu kamu mau punya bibit atau cangkokan ya, tanaman, maka sebaiknya segera Anda tanam. Saking pentingnya bahwa kita ini harus mengerjakan sesuatu. Jadi untuk Islam itu kan peradabannya ya'lu wala yu'laleh. Etos kerjanya tinggi. Mestinya semangatnya juga tinggi. Jadi bukan pagi-pagi saat orang bekerja malah enak-enakan tidur. Nah, ini tidak baik. Saya kira harus segera diobati dirinya itu. Kalau di dalam syarah kitab Arba'in Nawawi ini, Syekh Daqiq Al-Aidi menceritakan tentang suatu cerita yang pernah diceritakan oleh Imam Malik, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Luqman, amalan apa yang membuat derajatnya tinggi seperti yang aku lihat sekarang ini? Kemudian Luqman menjawab, berkatalah yang benar, kerjakan amanat. Tentu saja sampaikan juga amanat kalau memang ada amanat dari orang lain. Dan begitu juga kita diamanati oleh Allah, punya tubuh fisik, otak yang cerdas, tubuh yang kuat, maka amanat itu manfaatkan dengan yang baik-baik. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi jangan sampai nongkrong kelamaan. Jangan sampai kita ini tidak mengerjakan sesuatu. Nah, ini yang tidak menjadi ciri seseorang Islam itu menjadi baik. Nah, karena sesungguhnya ada juga bahwa dosa itu kafabil mar'i isman ayyudai amin mayya'ulu. Jadi seseorang itu sudah cukup dikatakan sebagai pendosa jika ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi pekerjaannya menghindar dari pekerjaan dan membiarkan keluarganya terlantar, itu juga sudah bagian dari dosa. Kemudian juga barangkali punya semangat, punya tubuh yang kuat, tapi tidak digunakan oleh kegiatan yang bermanfaat. Mentang-mentang orang tuanya masih sering ngirimin, entah ini sambil kuliah, entah sambil pesantren, tapi usianya yang sudah dewasa tentu saja,
harus melakukan sesuatu yang bisa menjadi bekal, setidaknya bekal untuk dirinya sendiri, sehingga tidak menjadi beban orang lain, termasuk tidak menjadi beban orang tuanya. Nah, ini saya kira harus mulai belajar bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat. Nah, memang godaan itu selalu ada. Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri kalau menerangkan di dalam kitab Al-Ghunniyah itu bahwa setan itu memang selalu menggoda kita agar menjadi orang pemalas. Maka sarannya beliau, tutuplah godaan setan itu selalu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kerjakanlah sesuatu yang baik bermanfaat itu dengan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, barang siapa yang membaca ta'awudz itu, insya Allah dia akan dilindungi dari kemalasan, kemaksiatan, dan akan menjadi semangat dengan membaca bismillahirrahmanirrahim dengan segala upaya dan dayanya. Tentu saja harus lebih semangat. Maka teman-teman, sahabat sekalian, jamaah yang kami banggakan, maka kita sering-seringlah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wal kasali. Mohon kepada Allah perlindungan dari sifat-sifat yang menjadikan kita kufur, kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan nganggur yang menjadikan kita fakir, dan kemudian sifat malas. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau doa yang lebih panjang lagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal bukhli wal jubni, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, doa yang terakhir ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni. Ya Allah, lindungilah kami dari rasa gelisah dan susah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, lindungilah dari sifat yang lemah, apes, kemudian sial, wal kasali, dan malas. Minta perlindungan dari Allah agar kita tidak malas. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubni, dan mohon perlindungan dari Allah jangan sampai kita ini menjadi orang yang bakhil, pelit, wal jubni, dan pengecut. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang pengecut. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hutang yang membelit, wa qahrir rijali, dan kesewenangan orang yang tidak mampu dilawan. Ini saya kira rajin berdoa itu bagian penting ya. Ketika kita berdoa itu secara otomatis sebenarnya kita menghias hati kita dengan nama Allah di dalam hati kita ini. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah secara tidak langsung, mengukir nama Allah di dalam hati kita. Karena kita punya Allah, segala sesuatu maka harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah beliau, perintah Allah, dan bagaimana larangannya itu sebaik-baik mungkin, sebisa-bisa mungkin kita kerjakan dengan sebaik-baiknya.